warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Auliana Ramadhani, nomor absen 25 dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang tradisi tabot atau tabuik dan tradisi rebokasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tradisi tabot atau tabuik. Upacara tabot atau tabuik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad. Kedua cucu Rasulullah SAW ini gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah 681 Masehi. Perayaan Tabot atau Tabuik pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita Bengkulu, kemudian keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Selanjutnya, Tabot berasal dari kata Arab tabut yang artinya kotak kayu atau peti. Tabuik di Parimanan adalah sebuah keranda yang diibaratkan sebagai usungan mayat Husain bin Ali yang terbuat dari bambu kayu rotan dan dihiasi bunga-bunga. Pada bagian bawah tabuik terdapat seekor burung burak berkepala manusia dan pada bagian atasnya terdapat satu tangkai bunga salapan. Upacara tradisi ini merupakan agenda tahunan tradisi masyarakat Padang Pariaman setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram. Selanjutnya saya akan menjelaskan urutan proses tabuik. Yang pertama, mengambil tanah pada tanggal 1 Muharram. Aktivitas pengambilan tanah dilakukan pada petang hari tanggal 1 Muharram, dilakukan dengan suatu arak-arakan yang dimeriahkan dengan gendang tasa. Mengambil tanah dilaksanakan oleh dua kelompok tabuik, yaitu kelompok tabuik pasar dan tabuik subarang. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat yang berbeda dalam berlawanan arah. Tabuik pasar di Desa Pauh, sedangkan tabuik Sebarang di Alai Gelombang yang berjarak kurang lebih 600 meter dari daraga atau rumah tabuik. Pengambilan tanah dilakukan oleh seorang laki-laki dengan berpakaian jubah putih melambangkan kejujuran Husain. Tanah tersebut diusung ke daraga sebagai simbol kesuburan tanah. Yang kedua yaitu menebang pohon pisang pada tanggal 5 Muharram. Menebang batang pisang adalah cerminan dari ketajaman pedang yang digunakan dalam perang menuntut balas dan kematian Husain oleh seorang pria dengan berpakaian silat. Batang pisang ditebang putus sampai pancung. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses yang ketiga, yaitu peristiwa matam tanggal 7 Muharram. Prosesi matam dilaksanakan setelah sholat zuhur oleh orang atau keluarga penghuni rumah tabuik. Secara beriringan mereka berjalan mengelilingi daraga sambil membawa peralatan ritual tabuik, yaitu jari-jari, sorban, pedang Husain, dan lain-lain sambil menangis meratap-ratap. Hal ini sebagai pertanda kesedihan yang dalam atas kematian Husain, sedangkan daraga adalah hakikat dari kuburan Husain. Yang keempat yaitu marak jari-jari pada tanggal 7 Muharram. Marak panja merupakan kegiatan membawa tiruan jari-jari tangan Husain yang tercincang untuk diinformasikan kepada khalayak ramai bukti kekejaman Raja Zolim. Peristiwa tersebut dimeriahkan dengan hoyak tabuik lenong, yaitu sebuah tabuik berukuran kecil yang diletakkan di atas kepala seorang laki-laki sambil diiringi bunyi gendang tasa. Yang kelima yaitu marak saroban, dilaksanakan petang pada tanggal 8 Muharram. Peristiwa marak saroban bertujuan untuk menginformasikan kepada anggota masyarakat akan halnya penutup kepala sorban Husain yang terbuang dalam perang Karbala. Hampir serupa dengan peristiwa marak panja, kegiatan ini juga diiringi dengan membawa miniatur tabuik lenong serta gemuruh bunyi gendang tasa sambil sorak-sorai. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosesi yang keenam, yaitu tabuik naik pangkat yang dilaksanakan pada dini hari tanggal 10 Muharram. Pada dini hari menjelang fajar,
Dua bagian tabwik yang telah siap dibangun di pondok pembuatan tabwik mulai disatukan menjadi tabwik utuh. Peristiwa ini dinamakan dengan tabwik naik pangkat. Selanjutnya, seiring dengan matahari terbit, tabwik diusung ke area dan ditampilkan dengan hoyak sepanjang tanggal 10 Muharram. Yang ketujuh yaitu pesta hoyak tabwik tanggal 10 Muharram. Sepanjang hari tanggal 10 Muharram, mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dua tabwik pasar dan tabwik subaran disuguhkan ke tengah pengunjung pesta hoyak tabwik sebagai hakikat peristiwa Perang Karbala dalam Islam. Acara hoyak tabwik akan berlangsung hingga sore hari. Secara lambat laun, tabwik diusung menuju pinggir pantai seiring turunnya matahari. Yang terakhir yaitu tabwik dibuang ke sungai. Tanggal 10 Muharram petang. Tepat pukul 6 WIB senja hari akhirnya masing-masing tabwik dilemparkan ke laut oleh kedua kelompok anak nagari Pasa dan Subarang di tengah kerumunan para pengunjung yang hanyut oleh rasa haru. Maka selesailah proses pesta budaya tabwik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tradisi yang kedua yaitu tradisi Rebokasan. Rebokasan adalah upacara tradisional yang diadakan sebagai ritual tolak bala yang dilaksanakan setiap bulan Syawal tahun Hijriah di setiap hari Rabu terakhir oleh masyarakat Bangka, tepatnya di wilayah Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, termasuk Dusun Tembalan dan Dusun Mudal yang merupakan dusun terletak di tepi pantai. Asal kata Rebokasan berasal dari kata Rabu Kasat yang artinya terakhir. Upaya tersebut diadakan bertujuan untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari bala atau musibah dan bencana. Ketika upacara diadakan, masyarakat berkumpul membaca doa bersama. Selanjutnya, inti upacara dari Rebokasan adalah ritual tolak bala atau musibah sekaligus harapan para nelayan agar hasil tangkapannya melimpah. Masyarakat percaya bahwa pada hari Rabu di akhir bulan Safar, Tuhan menurunkan bencana sejak terbit fajar hingga terbenam matahari sebanyak 32.000 bencana, baik besar maupun kecil. Sehingga pada hari itu, manusia dianjurkan untuk melakukan doa bersama yang kemudian dilanjutkan dengan pencabutan ketupat lepas. Sebagai tanda sesudah dicabutnya bencana yang akan menimpa masyarakat. Prosesi ritual ini diawali dengan pencelupan air wafak atau air minum yang sudah diberi doa oleh tokoh masyarakat sebagai simbol untuk menghalau bencana yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.